Selamat pagi, adik-adik sekalian. Jumpa kembali bersama Abang. Kali ini kita akan membahas tentang barisan geometri. Harapannya adik-adik sekalian tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat di dalam belajar menunggu jadwal ujian di kemudian hari. Baik, hari ini tentang barisan geometri, deret geometri, dan juga aplikasi dari deret geometri, yaitu deret geometri tak hingga dan soal-soal aplikasi yang lainnya. Kita awali dari barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan dengan rasio atau R konstan. Rasio itu apa? Rasio itu pembanding antar dua suku yang berdekatan, dua suku yang berurutan. Nah, itu dia rasio. Jadi antar dua suku yang berdekatan, rasionya itu tetap sama, ya, antara U1, U2, U2, U3, U3, U4 dan seterusnya. Nah, secara simbol misalkan di sini ada barisan geometri U1, U2, U3. Nah, jadi U2 itu hasil dari U1 dikali rasio. U3 itu hasil dari U2 juga dikali rasio yang sama. Begitu seterusnya sampai suku ke N. Jadi apabila suku pertama kita misalkan sebagai A, maka suku kedua itu adalah AR, A kali R. Dan suku ketiga adalah A kali R pangkat 2, R-nya bertambah 1, jadi R pangkat 2, AR pangkat 2. Secara umum suku ke N ini adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Berarti kalau ditanya U10, berarti AR pangkat 9. Nah, begitu seterusnya. Dan secara umum rasio itu bisa dicari dengan suku ke N per UN kurang 1. Contoh U9 per U8 itu juga rasio. U100 per U99 itu juga rasio. Dan misalkan ada 3 suku yang berurutan membentuk barisan geometri, maka berlaku U2 per U1 itu rasio. U3 per U2 itu juga rasio, berarti R sama dengan R. Jadi berlaku kalau kita kali silang, berarti suku kedua dikuadratkan itu senilai dengan suku pertama dikali suku ketiga. Nah, mengawali dari barisan geometri, sebelum kita masuk ke contoh soal, nah ini hal ini yang harus ada dikuasai. Bagaimana menentukan suku ke N, bagaimana menentukan rasio, dan bagaimana hubungan yang terjadi di dalam barisan geometri. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, diketahui barisan geometri suku kelima 162, suku keduanya 6, maka hasil dari suku pertama ditambah suku ketujuh. Nah, itu yang diminta. Suku pertama ditambah suku ketujuh, suku pertama A. Ada juga soal yang nomor 2, jika K tambah 1, K kurang 1, K kurang 5 membentuk barisan geometri. Artinya ketiga suku ini membentuk barisan geometri. Maka rasio dari barisan geometri tersebut yang ditanyakan rasio. Nah, jadi harus hati-hati dalam menjawab soal. Apa yang diminta oleh soal, nah itu dia, harus teliti. Karena banyak yang menjawab soal salah, itu bukan karena tidak tahu, tetapi kurang teliti. Baik, kita jawab mulai dari yang nomor 1. Suku kelima 162. Kita masukkan substitusi ke rumus suku ke N. Berarti AR pangkat 4 sama dengan 162. Suku kedua sama dengan 6. Berarti A kali R sama dengan 6. Kalau di aritmatika, ketika ada dua suku berbeda diketahui, maka kita eliminasi untuk menentukan nilai A dan B. Kalau di geometri ini berbeda. Ketika ada dua suku yang berbeda yang diketahui, maka kita bisa dapatkan rasionya pada awalnya dengan membagikan kedua suku tersebut. Jadi AR pangkat 4 berarti AR pangkat 4 per AR itu senilai dengan 162 per 6. AR pangkat 4 per R, AR hanya habis. R pangkat 4 per R, pangkat dikurang, maka yang dapat R pangkat 3. Hasilnya adalah 27. Berarti nilai R akar pangkat 3 dari 27. Atau berapa pangkat 3 27? Demikian artinya.
berarti nilai R sama dengan 3. Dan kita substitusikan, maka A kali R sama dengan 6, A kali 3 sama dengan 6, berarti A-nya 2. Suku pertama A sudah kita tentukan, kita sudah dapatkan. Selanjutnya, karena dia minta suku pertama tambah suku ke-7, maka kita cari suku ke-7. Suku ke-7 berarti senilai dengan A dikali R pangkat 6. Kita substitusi A-nya 2, R-nya 3, berarti 2 dikali 3 pangkat 6, 2 kali 729. Nah, ini hasilnya 1458. Sehingga suku pertama ditambah suku ke-7 itu sama dengan 1460. Demikian untuk yang nomor 1. Jadi sangat simpel. Tentukan rasio, kita dapatkan nilai A, dan kita bisa selesaikan apa yang diminta oleh soal. Berikutnya, nomor 2. Tadi sudah kita bacakan, dia bertanya rasionya. Nah, 3 suku yang berurutan, anggap ini sebagai suku pertama, ini suku kedua, dan ini suku ketiga. Berdasarkan sifat, berarti berlaku K kurang 1 pangkat 2 sama dengan K tambah 1 dikali K kurang 5. Ini kita kuadratkan, berarti K kuadrat dikurang 2K ditambah 1 sama dengan. Ini kita kalikan, hasilnya demikian. Dan karena sama-sama ada K kuadrat, yang kiri dan yang kanan berarti habis, kita bisa coret. Maka hasilnya kita dapatkan nilai K-nya minus 3. Ingat, yang ditanya bukan nilai K, melainkan rasio, itu R. Bagaimana kita dapatkan rasionya? Substitusikan nilai K yang kita dapatkan ke yang diketahui di soal. Suku pertama berarti K tambah 1, min 3 tambah 1 berarti minus 2. Suku pertama. Suku kedua, K kurang 1, min 3 dikurang 1 berarti minus 4. Suku ketiga, K kurang 5, min 3 kurang 5 berarti min 8. Maka langsung saja, berarti rasionya adalah kita ambil U2 per U1. Sama saja, berarti minus 4 per minus 2, maka hasilnya adalah 2. Berarti rasio dari barisan geometri ini jika kita susun, itu hasilnya 2. Demikian untuk menentukan suku ke R dari barisan geometri atau nilai K atau rasio. Jadi langkah-langkahnya perhatikan dan pahami dengan baik. Ingat, ketika dua suku yang berbeda dari barisan geometri diketahui, kita dapatkan nilai A atau rasio dengan cara membagi kedua suku tersebut. Seperti itu. Pahami dan ulangi agar adik-adik bisa mengingatnya dengan baik. Kita lanjut. Deret geometri. Deret geometri sama. Sifat rasio, sifat suku ke R itu sama dengan barisan geometri. Yang menjadi perbedaannya adalah deret geometri secara sederhana jumlah yang suku pertama dari barisan geometri. Nah, itu ya. Jadi Sn U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya sampai suku K. Tidak jauh berbeda dengan deret aritmatika. Yang berbeda apa? Rumusnya menentukan jumlah suku ke N, jumlah N suku pertama dari barisan geometri. Nah, ini persamaan yang kita gunakan. Mau rasio besar 1, mau rasio kecil 1, kita gunakan ini. Sama saja hasilnya. Jadi A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Contoh, diketahui barisan geometri dengan R besar dari 0, berarti R-nya positif. Jika suku pertama 4 dan suku kelima 324, maka jumlah 8 suku pertama. 8 suku pertama. Berarti yang ditanya di sini adalah S8. Nah, seperti itu. Karena 8 suku pertama. Kita lihat di sini, suku pertama 4, berarti A-nya 4. Suku kelima 324, berarti U5 sama dengan 324, berarti A kali R pangkat 4 324. Kita gantikan A-nya 4 kali R pangkat 4 324.
Nah, R pangkat 4 sama dengan 81, berarti R-nya akar pangkat 4 dari 81. Bilangan positif, pangkat 4, hasilnya 81 adalah 3. Berarti R-nya 3. A-nya sudah kita tentukan, diketahui di soal, rasionya juga sudah kita dapatkan. Maka langsung saja 8 suku pertama jumlahnya S8 sama dengan masukkan ke persamaan yang sudah ada. Berarti 4 kali 3 pangkat 8 kurang 1. Jadi artinya dipangkatkan dulu, lalu dikurang 1, hasilnya 6.560 dan seterusnya hasilnya adalah 13.120. Jadi jika ada soal-soal seperti ini modelnya, bagaimana menentukan deret geometri, nah kita bisa gunakan langkah-langkah seperti ini. Nanti jika ada soal kuis yang seperti ini, bisa adik selesaikan berdasarkan yang sudah abang paparkan di sini, mau barisan geometri atau tentang deret geometri, nah seperti itu. Itu untuk barisan geometri dan deret geometri. Kita lanjutkan deret geometri tak hingga juga aplikasinya. Selanjutnya deret geometri tak hingga. Tadi kita sudah bahas tentang barisan geometri dan deret geometri. Nah kali ini kita akan lanjutkan ke deret geometri tak hingga. Seperti apa itu deret geometri tak hingga? Langsung saja, deret geometri tak hingga memiliki syarat. Jadi setiap atau sebuah barisan geometri atau deret geometri, dia memiliki deret geometri tak hingga jika rasio dari deret tersebut itu antara min 1 dan 1 besarnya. Jadi antara min 1 dan 1 disebut dia konvergen. Namun 0 tidak termasuk, karena kalau rasionya 0 ya selesai. Jadi rasionya tidak 0 tapi terletak antara min 1 dan 1. Secara simbol S tak hingga itu sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Jadi sukunya sampai tak hingga ya. Nah U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Jadi nanti kalau barisan itu mengidentifikasikannya barisan geometrinya atau deret geometrinya itu turun makin kecil. Dia mendekati 0 tapi tidak pernah mencapai 0. Nah itu secara umum jumlah semua sukunya dari deret geometri tak hingga kita bisa gunakan persamaan atau rumus berikut. Jadi S tak hingganya itu A per 1 kurang R, ingat saja air. Jadi jumlah semua suku dalam deret geometri tak hingga A per 1 kurang R. Demikian. Contoh, jumlah tak hingga dari deret geometri 12 tambah 8 tambah 5 sepertiga tambah dan seterusnya adalah S tak hingga yang diminta. Yang kelima, jika jumlah tak hingga dari deret geometri adalah 18 dan rasionya 2/3, maka suku pertama ada yang berbeda. Di nomor 4 yang ditanya S tak hingga, kalau yang di nomor 5 yang ditanya adalah nilai A. Suku pertama langsung saja untuk yang nomor 4 A12 rasio kita tentukan. Ini sebagai suku pertama. Ini suku kedua sudah jelas. Ini suku ketiga. Sifat rasio sama dengan sebelumnya. Rasio U2 per U1. Maka rasio kita dapatkan 8 per 12. Disederhanakan berarti 8 per 12 itu menjadi 2/3. Berarti S tak hingga langsung saja A-nya 12 per 1 kurang 2/3. Berarti S tak hingganya 12 per 1/3. 3-nya naik, maka S tak hingganya 36. Demikian. Berarti yang nomor 4 jawabannya 36. Ada nilainya, ada rasio, substitusikan ke rumus yang ada. Berikutnya nomor 5. S tak hingga sama dengan 18. Rasio 2/3. Diatannya suku pertama. Baik, langsung saja rumusnya tadi A per 1 kurang R. Itu S tak hingga. Berarti A per 1 kurang 2/3 sama dengan 18. Nah, A per 1 kurang 2/3 jelas itu 1/3. Sama dengan 18. Ini naik ke atas. Berarti 3A sama dengan 18. Berarti nilai A-nya 6. Sangat simpel. Jadi dari geometri tak hingga ini dia rumusannya. Jadi untuk bentuk atau soal yang berbeda sama halnya dengan ini bentuknya, kalau yakin adik-adik sekalian bisa menyelesaikannya dengan baik dan tepat pastinya. Kita lanjutkan
aplikasi dari deret geometri tak hingga, mengsingkat aplikasi DGTH. Soal aplikasi dari deret geometri tak hingga biasanya itu mengenai bola yang memantul, baik apakah dia jatuh bebas dari ketinggian dari atas atau yang dilempar ke atas, atau bisa saja peluru yang ditembakkan ke atas, pelurunya berbentuk bola jadi bisa memantul. Demikian. Kita lanjut dari awal, bola jatuh bebas. Nah, itu seperti apa? Misalnya bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu, ketinggian mula-mula, kita misalkan dia sebagai A kasusnya, nah, kemudian dia memantul, berarti ini sebagai pantulan yang pertama. Memantul, nah kan dia tidak langsung diam karena bolanya tidak kempes. Nah, dia akan memantul naik. Jika kondisi ketinggian mula-mula sebagai A atau suku pertama, berarti ketika dia memantul setelah pantulan pertama, berarti ini sebagai suku kedua. Dia turun lagi, berarti ini pantulan kedua. Dia naik lagi, berarti ini sebagai suku ketiga. Maka sama saja menentukan rasionya, ya ketinggian saat setelah pantulan pertama berbanding dengan ketinggian mula-mula. Jadi sama saja dengan yang sebelumnya di soal tentang geometri. Nah, jadi ini kalau dia memantul naik, dan seterusnya, pasti ada saatnya dia akan diam, berhenti juga, jatuh. Nah, pastinya bola itu ada lintasan yang dilalui. Nah, bagaimana kita menentukan lintasan yang dilalui oleh bola dari awal dia jatuh sampai dia diam? Persamaan atau rumus yang bisa kita gunakan ada di sekalian, sama halnya dasarnya dari sini. Karena kita bisa gunakan konsep dari geometri tak hingga, jadi awalnya ya A per 1 kurang R. Nah ini A per 1 kurang R. Namun karena tiap lintasan dilalui 2 kali, maka kita tuliskan angka 2 di sini, 2A per 1 kurang R. Kenapa dikurang apa? Nah, kita lihat saat dia jatuh bebas, ketinggian mula-mula itu dilalui bola hanya 1 kali. Makanya 2A per 1 kurang R dikurang dengan A. Itulah lintasan yang dilalui oleh bola saat dia jatuh bebas. Demikian, itu kenapa ada kurang A. Berbeda dengan ketika dilempar ke atas, awalannya dari bawah. Sama saja ya, ini berarti pantulan pertama, dia naik, ini suku pertama, ini suku kedua. Turun lagi, berarti ini pantulan kedua, dia naik, ini suku ketiga. Ya sama, rasionya juga U2 per U1. Yang berbeda hanya kalau di sini lintasan yang dilalui oleh bola dari awal sampai akhir semuanya 2 kali. Makanya panjang lintasan bola dari awal sampai dengan dia itu 2 per 1 kurang R. Tidak ada dikurang dengan A. Kenapa? Karena semua lintasan dari awal sampai akhir 2 kali dilalui oleh bola. Itu bedanya dengan ini. Jadi paham ya? Jadi kalau jatuh bebas ingat ada dikurang A. Kalau lempar ke atas itu tidak ada lagi dikurang A. Tergantung soalnya seperti apa. Kita lihat contohnya. Soal yang nomor 6. Harus bisa bedakan mana yang kita gunakan sebagai jatuh bebas atau lempar ke atas. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 20 meter, jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung hingga bola berhenti. Jumlah seluruh lintasan bola. Nah, kita bisa lihat di sini. Jatuh berarti jatuh bebas. Ketinggiannya 20 meter berarti ini A. Ketinggian mula-mula. Memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Berarti ini sebagai apa? Ini sebagai rasio. Ini ya, berarti ini sebagai rasio. Memantul dan seterusnya. Nah, maka rumusannya langsung saja. Jadi sekalian, berarti 2 kali A 20 per 1 kurang 3/4. Ingat karena jatuh bebas berarti kurang 20.
Dan seterusnya 40 per 1/4 kurang 20, 40 ini naik, berarti kita kalikan, berarti 160 dikurang 20, maka hasilnya 140 meter. Berarti lintasan yang dilalui oleh bola dari jarak bebas sampai dia diam itu sebesar 140 meter. Yang nomor 7 langsung juga bisa kita lihat bola ditembakkan ke atas, berarti dari awal dan mencapai ketinggian 40 meter. Berarti ini sebagai A. Kemudian boleh menyentuh lantai dan memantul kembali dengan ketinggian berturut-turut 30 meter, 90 per 4 meter sampai berhenti. Artinya apa? Ketinggiannya saat dia memantul sampai dia mengikuti pola, dan itu kita bisa tentukan rasionya. Maka dari sini R-nya berarti inilah sebagai A, ini suku kedua, dan ini suku ketiga. Demikian. Nah, berarti bisa kita lihat di sini R-nya 30 per 40, berarti 3 per 4. Dan kita gunakan karena dia lempar ke atas tanpa kurang H, berarti 2 kali 30 per 1 kurang 3 per 4. Kita lihat di sini, berarti ini dikali hasilnya 240 meter. Berarti semua lintasan yang dilalui oleh bola adalah 240 meter. Demikian adik-adik sekalian mengenai barisan dan deret geometri serta deret geometri tak hingga dan juga aplikasinya. Abang harap adik-adik bisa memahami dan bisa mengerti dan selesaikan soal kuisnya dengan baik. Kalau belum sempurna, ulangi kembali sampai adik-adik bisa paham dan mengerti dengan jelas. Cukup sekian untuk materi tentang barisan dan deret geometri. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi.